Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Sigit Purnomo, dosen program studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Koperasi dan UKM. Materi yang akan dibahas hari ini ada 3. Pertama, pengertian permodalan. Yang kedua, sumber modal koperasi. Yang ketiga, distribusi cadangan koperasi. Materi ini akan disajikan dalam 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan pengertian modal koperasi. Pengertian modal koperasi adalah kumpulan dana yang digunakan untuk melakukan operasi atau usaha di dalam koperasi. Modal ekuitas ini dapat berasal dari ekuitas atau pinjaman dari anggota atau lembaga serta dari instrumen utang. Modal terbagi dari 2, yaitu modal jangka panjang atau fasilitas fisik dan modal jangka pendek atau fungsi operasional. Jenis permodalan koperasi, simpan pinjam, dan koperasi serbaguna diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, di mana ayat 1, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Ayat 2, modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya, tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU yang dimaksudkan untuk pengumpulan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan. Hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tidak mengikat. Ayat 3 berbunyi, modal pinjaman dapat berasal dari 1. Anggota, 2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, sumber lainnya yang sah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, sumber modal koperasi. Modal dasar. Tujuan utama didirikan koperasi adalah untuk mengumpulkan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang awalnya kecil tetapi masih ada. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok. Tabungan utama adalah sejumlah uang yang harus disetorkan oleh pendiri atau anggota koperasi ke kas koperasi pada saat menjadi anggota. Anggota koperasi tidak dapat menarik kembali pokok kredit selama yang bersangkutan masih terdaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib. Simpanan wajib ini memiliki konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota koperasi yang didapat disesuaikan dengan besar kecilnya koperasi dan kebutuhan dana yang akan dikumpulkan, yaitu harus bertujuan untuk mengumpulkan simpanan wajib koperasi, anggota koperasi untuk mencapai jumlah tertentu, untuk memenuhi kebutuhan dana, untuk menutupi
yang akan digunakan untuk operasi koperasi. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian pendapatan usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekuisitas yang dapat digunakan setiap saat jika koperasi tiba-tiba membutuhkan dana atau menutupi kerugian usaha. Hibah, manfaatnya adalah bantuan, hadiah, atau manfaat gratis yang tidak mengharapkan balas jasa atau balas dendam. Siapapun dapat memberikan subsidi dalam bentuk apapun kepada koperasi selama mereka memiliki pemahaman seperti mencegah koperasi menjadi begitu bertanggung jawab kepada pemberi pengalihan sehingga dapat mengganggu azas dan prinsip koperasi. Modal pinjaman terdiri dari pinjaman dari anggota. Pinjaman dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota koperasi. Dalam hal simpanan sukarela, besar simpanan tergantung pada kemauan anggotanya. Pinjaman dari koperasi lainnya, pada dasarnya dimulai dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh anggota koperasi untuk saling membantu dalam hal kebutuhan permodalan. Peminjaman komersial dari lembaga keuangan kepada operator koperasi memiliki prioritas dalam persyaratan. Prioritas yang diberikan kepada koperasi sebenarnya merupakan tugas pemerintah negara-negara yang bersangkutan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi rakyat, khususnya koperasi. Kewajiban untuk meningkatkan modal, koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat hutang kepada masyarakat penanam modal untuk mencari dana baru dari masyarakat di luar anggota koperasi. Sumber pembiayaan lainnya dapat dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh modal kecuali sumber pembiayaan yang berasal dari dana ilegal. Modal penyertaan, modal saham dan utang koperasi juga dapat memperoleh modal dari modal koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 42 Ayat 1 menyebutkan bahwa koperasi juga dapat mengusahakan modal dari modal saham. Justifikasi tersebut menegaskan bahwa akumulasi modal dari bagian permodalan baik untuk memperkuat sistem kerjasama, terutama dalam bentuk penyertaan yang akan dilaksanakan. Ketentuan peningkatan modal dari modal perusahaan diatur secara rinci dengan peraturan pemerintah PP nomor 33 tahun 1998. Modal penyertaan mengacu pada sejumlah uang atau aset yang dapat dinilai untuk menambah modal investor dan memperkuat struktur melalui investasi. Pemumpukan modal koperasi didasarkan pada kesempatan antara koperasi dengan penanda modal yang meliputi 1. Nama koperasi dan investor. 2. Jumlah modal saham. Ketiga, hak dan kewajiban wirausaha penanam modal dan koperasi. Keempat, pengelolaan dan pengendalian. Yang kelima, hak dan kewajiban penanam modal dan koperasi. Keenam, pembagian keuntungan. 7. Tata cara pengalihan saham bagi penanam modal koperasi. Dan kedelapan, ketidaksepakatan. Modal sosial koperasi dalam ekonomi bisnis modern, modal sosial atau social capital merupakan pernyataan yang menarik. Usaha bisa bangkrut dan gagal jika perhatian terhadap modal sosial anggota dan konsumen tidak dapat terdistribusi dengan baik. Koperasi dalam konteks ini harus mengatur kualitas partisipasi anggota dan pengelola, bukan hanya menghilangkan individu dari penggunaan penerimaan manfaat terhadap sikap perorangan dan kebiasaan masyarakat yang menghambat kemajuan. Transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi yang dipergunakan untuk kepentingan pendidikan koperasi dan keperluan koperasi menurut keputusan rapat umum. Penentuan jumlah
yang dibagikan kepada anggota serta sifat dan tingkat kebutuhan koperasi harus dapat mendorong 7 kebijakan modal sosial. Di antaranya yaitu 1. Kejujuran, 2. Loyalitas, 3. Ketekunan, 4. Partisipasi adil, 5. Disiplin, 6. Ketegasan, dan yang terakhir 7. Keterbukaan. Dalam bukunya Membangun Koperasi, Bung Hatta menjelaskan 7 keutamaan yang didapat dikaitkan dengan modal sosial, yaitu kebenaran menegakkan iman, hak dalam usaha patungan, persahabatan, dan kejujuran terus meningkat, tanggung jawab untuk individualitas dan solidaritas, memahami bahwa ia sehat, cerdas, dan kuat, keinginan untuk membantu diri sendiri dan bergerak secara mandiri, loyalitas dalam manajemen. Materi terakhir adalah distribusi cadangan koperasi. Penyaluran dana menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi adalah sejumlah uang pengaturan sisa keuntungan usaha atau SHU yang digunakan untuk menambah modal dan bila perlu menutupi kerugian koperasi. Menurut anggaran dasar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 mengatur bahwa 20% SHU yang diterima oleh perusahaan anggota dialokasikan dana, sedangkan 60% SHU yang diterima oleh perusahaan non-anggota dialokasikan untuk dana. Distribusi cadangan memiliki banyak keuntungan, seperti pada contoh berikut. Melakukan tugas tertentu, peningkatan modal kerja koperasi, sebagai jaminan terhadap kemungkinan kerugian yang terkait dengan ekspansi bisnis di masa depan. Sisa laba usaha koperasi atau SHU. Rekan-rekan semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yakni pengertian modal koperasi adalah kumpulan dana yang digunakan untuk melakukan operasi atau usaha di dalam koperasi. Modal ekuisitas ini dapat berasal dari ekuisitas atau pinjaman dari anggota atau lembaga serta dari instrumen utang. Sumber modal koperasi terdiri dari modal dasar, modal sendiri, modal pinjaman, modal penyertaan, dan modal sosial koperasi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semuanya yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.